Perkenalkan, nama saya Tegar Pandika Sinaga dengan NIM 210306147. Di sini saya akan menjelaskan tentang bebek jantan. Traksus genitalia pada bebek jantan terdiri dari beberapa organ dengan fungsi masing-masing, yaitu pertama, testis, organ reproduksi jantan yang berfungsi memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang kedua, epididymis, saluran berbentuk melingkar yang terletak di atas dan belakang testis, berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sperma. Ketiga, vas deferens, saluran yang membawa sperma dari epididymis menuju kelenjar seminal. Yang keempat itu adalah kelenjar seminal. Kelenjar seminal yang menghasilkan cairan seminal yang berguna untuk membantu transportasi dan memelihara sperma. Yang kelima, kelenjar prostat. Kelenjar yang menghasilkan cairan prostatik yang berfungsi untuk membantu keluarnya sperma dan menyediakan nutrisi untuk sperma. Yang keenam, vesicula seminalis, kelenjar yang menghasilkan cairan seminal yang kaya akan fruktosa dan protein yang memberi energi dan nutrisi bagi sperma. Ketujuh, yaitu adalah bulbar gland, kelenjar yang menghasilkan cairan praejakulasi yang berfungsi untuk membersihkan dan melembabkan uretra sebelum sperma keluar. Spermatozoa atau sel sperma pada bebek jantan terbentuk dalam testis, organ reproduksi jantan yang terletak di dalam skrotum atau kantung jakar. Proses terbentuknya spermatozoa pada bebek jantan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama itu adalah tahap spermatogonium. Pada tahap ini sel germinal yang masih belum matang atau disebut spermatogonium akan berkembang biak melalui pembelahan biosis. Sel ini masih mengandung kromosom yang lengkap. Yang kedua adalah tahap spermatosit. Setelah melakukan beberapa pembelahan mitosis, sel-sel germinal akan menjadi spermatosit sekunder. Pada tahap ini, sel akan mengalami pembelahan meiosis pertama sehingga jumlah kromosomnya berkurang menjadi setengah. Yang ketiga, tahap spermatid. Spermatosit sekunder kemudian akan membelah lagi melalui meiosis kedua dan menjadi spermatid. Pada tahap ini juga sperma masih belum memiliki bentuk dan struktur yang khas seperti kepala, leher, dan ekor yang dimiliki oleh sperma dewasa. Yang keempat, tahap spermatogenesis atau spermatid kemudian akan mengalami tahap spermatogenesis, yaitu proses transformasi sel sperma dari bentuk yang primitif menjadi bentuk yang matang. Selama tahap ini, spermatid mengalami diferensiasi dan pengembangan bagian-bagian yang khas pada sel sperma, seperti pembentukan kepala, leher, dan ekor. Kelima, tahap spermatozoa. Akhirnya pada tahap spermatid, mereka menjadi sel sperma yang matang atau disebut sebagai sel spermatozoa. Spermatozoa kemudian masuk ke dalam tubul seminiferus yang terdapat pada testis dan kemudian menuju epididymis untuk mengalami tahap pematangan. Setelah matang, sperma akan disimpan di epididymis dan kemudian dikeluarkan melalui saluran kelamin saat bebek jantan melakukan kopulasi atau perkawinan. Sekian dari Tegar, terima kasih.